Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang menjelang sore Pesona Inspira. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Iqbal Santosa siap menemani Anda dalam acara Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan juga Perikanan Indonesia, yang mana akan menemani Anda selama 1 jam ke depan sampai dengan jam 4 sore dengan tema yang luar biasa sekali, di mana pada episode hari ini kita akan membahas tentang kebun belajar tani menumbuhkan generasi muda cinta pertanian. Tentunya temanya sangat menarik. Apabila Anda ingin mengirimkan pertanyaan atau ingin bergabung bersama dengan kami, silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp kami, ada di 0823 23839996. Tentu saja Anda bisa mendengarkan melalui saluran kami, ada di 92,1 FM, dan juga bisa melakukan mendengarkan dengan cara via streaming website kami, ada di pesonafm.wonosobokap.co.id. Berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu kebun belajar tani menumbuhkan generasi muda cinta pertanian. Tentunya saya Iqbal tidak sendiri nih. Saat ini sudah hadir 2 narasumber di studio Radio Pesona yang mana akan membahas tentang tema ini secara bersama-sama. Untuk narasumber kita yang pertama, mari langsung saja kita sapa. Ada Bapak Umar Soid Esos selaku Kepala Bidang Bina Program dan juga Penyuluhan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Iqbal. Selamat sore Pesona Inspira. Betul Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah cuacanya agak-agak mendung ya Pak. Tapi setelah seharian kan cukup menyengat ya. Betul. Udaranya. Ya, tapi tetap semangat tentunya Pak untuk mengedukasi tentang tema kita hari ini ya Pak. Oh yeah, of course. Baik, untuk narasumber kita yang kedua, mari kita sapa. Ada Bapak Khairul Hamdani SP selaku Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Iqbal. Selamat sore Pesona Inspira yang berbahagia. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah habis panas-panasan habis ya, Mas panas-panasan di kebun belajar. Oh, di kebun belajar. Iya, Oke, berarti memang belakangan ini lagi fokus menghadapi itu ya Pak? Iya, lagi menghadapi anak-anak yang aneh-aneh itu. Nah, ini sudah dipancing tentang tema kita hari ini. Iqbal jadi makin penasaran ya. Tentunya bagi Pesona Inspira juga penasaran tentang tema kita hari ini, yaitu kebun belajar tani menumbuhkan generasi muda cinta pertanian. Sekali lagi silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 0823 23839996. Untuk mengawal ini Pak, mungkin Pesona Inspira yang ada di rumah juga butuh pengertian supaya mereka bisa jauh lebih paham mengenai tema kita hari ini. Sebenarnya tentang kebun belajar tani itu apa? Silakan. Mungkin dari Pak Umar atau Pak Khairul terlebih dahulu ini Pak. Silakan. Enggak Pak Umar. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita ngobrol terkait kebun belajar ini kan, kita Wonosobo ini kan pertanian menjadi salah satu sektor yang cukup penting ya. Bahkan kalau kita melihat dari PDRB kita tertinggi masih dari sektor pertanian. Oh, oke. Tapi hari ini juga kita itu menghadapi kenyataan bahwa jumlah petani kita itu semakin berkurang. Oh, oke. Dan terutama di generasi muda, Mas. Jadi petani kita itu 50% lebih itu usianya 50 tahun ke atas. Oke, berarti lebih banyak yang mohon maaf lansia seperti itu ya Pak? Iya, ini menurut dari sensus ekonomi pertanian BPS 2023 seperti itu. Sehingga mau tidak mau sekarang kita harus terutama untuk keberlanjutan ketersediaan dan ketahanan pangan, mau tidak mau kita harus menarik generasi muda kita itu nanti juga biar mampu menyediakan pangannya untuk sendiri ke depan. Nah, sehingga ya mau tidak mau kita harus berupaya, salah satunya melalui kegiatan edukasi pertanian. Di tahap awal paling tidak aware. Oke. Jadi anak-anak itu biar aware, meskipun mereka barangkali kalau di Wonosobo itu kan setiap hari melewati ya, melihat lahan pertanian. Lahan pertanian seperti itu ya Pak. Tapi berapa banyak anak-anak yang berkesempatan untuk bisa menjejakkan kakinya di lahan-lahan pertanian itu? Berapa banyak yang bisa megang yang namanya rumpun padi, misalnya seperti itu kan. Jadi bagaimana nasi yang mereka makan setiap hari itu sebetulnya dihasilkan
Jangan-jangan anak kita nanti berpikir nasi ini bikinan pabrik mana ini gitu kan. Padahal ini bisa jadi produk dari lokal Wonosobo seperti itu ya Pak. Karena sampai hari ini kan yang kita makan masih dari hasil budidaya pertanian. Nah, itu juga kenapa kemudian kita ingin meningkatkan awareness pengetahuannya dulu kepada generasi muda terutama anak-anak kita, kemudian juga untuk segmen tertentu mulai deh kita tambah barangkali hari ini dunia pertanian kan belum cukup menarik untuk dipelajari ya. Nah sekarang ternyata pertanian itu kan juga banyak dimensinya. Kalau ngomong pertanian, kita yang belajar matematika juga bisa menggunakannya di sektor pertanian. Kita yang belajar biologi apalagi ya kan. Jadi bagian-bagian tanaman itu ada di pertanian, penyakit juga, mikrobiologi bahkan juga ada, kimia juga ada di pertanian. Nah ini yang sebetulnya kita ingin berbagi dengan generasi muda kita, termasuk perkembangan teknologi pertanian yang cukup dinamis. Nah sebagai wadahnya kita kemudian awal tahun 2025 ini kita open kebun belajar tani. Jadi di situ kita jadikan lokus untuk pembelajaran yang utamanya untuk anak sekolah. Ya mungkin ada sebagian anak-anak TK, anak SD itu lebih pada kunjungan untuk meningkatkan aware tadi. Tetapi untuk anak SMP, SMA itu mulai kita edukasi mengenal unsur-unsur dasar pertanian dari lahan sebagai tempat budidaya, kemudian benih bibit yang kita budidayakan, pupuk yang sebagai sumber nutrisi bagi tanaman, sampai dengan nanti bagaimana merawat tanaman itu, bahkan nanti sampai panen menghasilkan produk yang bisa dikonsumsi oleh kita. Oke. Seperti itu Mas Iqbal. Berarti intinya ini adalah program untuk menarik minat para kaula muda seperti itu ya Pak, untuk salah dunia satunya pertanian. Betul. Seperti itu ya. Tadi juga sempat sedikit disinggung bahwa memang jumlah petani muda saat ini cukup sedikit jika dibandingkan dengan petani-petani yang memang notabene sudah lansia. Untuk Wonosobo sendiri ini komoditas utamanya nih biasanya untuk pertaniannya ada di jenis apa ini Pak untuk Wonosobo saat ini? Kalau berdasarkan sensus pertanian BPS itu 75% rumah tangga petani kita itu budidaya di sektor hortikultura. Hortikultura ini banyak Mas. Yang masuk hortikultura itu ada sayur. Sayur aja ada sayur yang buah, ada sayur daun. Kemudian juga ada biofarmaka, itu tanaman obat, itu juga masuk hortikultura. Buah itu juga masuk hortikultura. Kemudian ada florikultura, itu yang tanaman hias, tanaman bunga. Nah itu, jadi sebagian besar petani kita bergerak di sektor hortikultura. Oke, baik. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Khairul Hamdani nih Pak. Ini kan fakta di lapangan menunjukkan kalau memang petani mudanya sekarang cukup sedikit. Ini sebenarnya apa sih Pak penyebabnya? Kenapa sekarang kok anak muda kayaknya jarang gitu ada yang suka sama dunia pertanian? Ini sebenarnya faktornya yang menyebabkan petani mudanya sedikit ini apa Pak? Untuk yang menyebabkan itu adalah bahwa memang ada mindset yang kita buat selama ini, ya mindsetnya bahwa pertanian itu kotor. Nah, betul. Pertanian itu jadi gelap nanti badannya, panas kehujanan dan mungkin tidak untung gitu ya Mas. Jadi sehingga minat di generasi muda untuk terjun di dunia pertanian itu sangat berkurang. Namun akhir-akhir ini banyak petani-petani muda yang sudah menggunakan teknologi, terutama petani-petani hortikultura ini bisa meraup keuntungan yang besar sehingga sudah mulai banyak menarik generasi muda untuk budidaya pertanian karena bisa menghidupi. Kalau selama ini kita selalu melihat mindsetnya kan, melihat bapak-bapak kita itu kan rasanya kalau dari petani nanti anak istri itu
mau dikasih makan apa cuma kayak gitu dah. Sehingga karena itu memang perubahan dunia ya Mas ya. Jadi kebijakan pemerintah dari masa ke masa itu sehingga walaupun pertanian itu sebagai dasar untuk kehidupan manusia, tapi sudah banyak ditinggalkan masuk di dunia industri. Sehingga kadang-kadang kita mendengar berita itu ngeri-ngeri itu padi itu dibuat dari plastik. Iya betul. Itu kan banyak sekali beritanya ya, Pak. Jadi ngeri sekali itu. Makanya Dinas Pangan Pertanian ini mencoba investasi sebetulnya kebun belajar itu investasi untuk tahun 2045 atau 2000 berapa ya Mas, bagi adik-adik anak-anak kita dari TK, SD sampai SMA bahkan perguruan tinggi itu banyak sekali yang hadir di tempat kami untuk belajar itu. Nah, sehingga nanti kecukupan pangan untuk tahun 2045 itu sudah disediakan oleh generasi itu sendiri. Oh oke. Gitu Pak Julian. Baik. Padahal kan sebenarnya untuk pertanian sendiri seperti yang tadi Pak Hoirul sampaikan bahwa sebenarnya sekarang sudah ada berbagai macam pertanian modern. Sudah tidak kolot lagi seperti zaman dahulu yang memang harus terpapar panas, kotor dan lain sebagainya. Sekarang kan sudah banyak sekali alat yang canggih. Serta sebenarnya pertanian kan salah satu bidang yang memang membutuhkan banyak bidang keilmuan ya Pak. Tapi mungkin di lapangan banyak hal yang terjadi justru bahwa pertanian menjadi solusi terakhir apabila banyak anak-anak yang memang justru putus sekolah, ya sudahlah suruh bertani saja dirubah. Nah, melihat fenomena ini Pak, justru malah SDM yang memang kualitasnya masih belum siap untuk terjun ke pertanian, justru sekarang banyak yang mengolah lahan pertanian, padahal kan sebetulnya apabila memiliki ilmu yang cukup, lahan pertanian tentu akan memiliki prospek yang lebih. Tapi sekarang justru petani-petani muda yang memang masuk ke lahan pertanian adalah petani yang memang notabene mohon maaf putus sekolah. Ini gimana Pak dengan fenomena seperti ini? Dengan fenomena ini tentunya kita di Dinas Pertanian selalu melakukan pendekatan, pendampingan melalui, kalau di kami itu melalui penyuluh pertanian untuk kita ikutkan di kegiatan dan pembelajaran atau pelatihan sehingga petani-petani muda yang melakukan pertanian secara otodidak ini akan sedikit mempunyai ilmu, tidak hanya ilmu titen saja atau ilmu bawaan dari orang tua. Betul. Tetapi ada proses pembelajaran itu. Makanya kami mengajak untuk petani-petani muda untuk bisa hadir di kebun belajar tani untuk kita bersama-sama. Di sana ada sedikit teknologi-teknologi, mulai penggunaan peralatan pertanian dan yang lebih modern, atau mungkin kalau kita sudah juga mengembangkan teknologi pakai IoT gitu ya Mas. Gitu sekarang sudah seperti itu. Monggo nanti teman-teman petani muda kalau yang mau belajar sebagai basic ilmu dasar pertanian, silakan untuk bisa hadir di kebun belajar tani di Rejoimo itu. Oke, baik Pak. Pak Umar nih, tadi dimention bahwa sebenarnya pertanian modern itu ada. Untuk di Wonosobo nih, pertanian modern supaya anak muda juga bisa lihat bahwa di Wonosobo juga ada nih pertanian yang modern. Ini sudah seberapa banyak nih yang mengaplikasikan pertanian dengan teknologi yang bisa dibilang cukup modern di Wonosobo, Pak? Ya, sebetulnya kan kategori modern itu juga kita bisa lebih banyak diskusikan lagi ya. Yang ingin saya tekankan di sini adalah dari awal tadi Mas Hoirul menyebut mindset. Jadi bagaimana kita melihat pertanian. Sebagian hari ini barangkali masih melihat bahwa pertanian itu adalah sebagai satu pekerjaan. Sebetulnya yang kita dorong itu adalah pertanian itu adalah satu usaha. Ya kan. Jadi ini yang perlu dipahami kita bersama, bahwa ketika tadi kita mengatakan bahwa kita melakukan usaha pertanian. Nah, usaha pertanian tentu saja yang diharapkan nanti adalah untuk mendapatkan margin, keuntungan.
Jadi selisih antara pendapatan dengan pengeluaran, yang pengeluaran itu kita bisa sebut sebagai cost produksi, ya pokok produksi. Nah ini yang ketika teman-teman akan masuk di sektor pertanian, ini juga perlu dipertimbangkan dari awal. Jadi pemanfaatan teknologi, optimalisasi lahan dan sebagainya, ini juga kita perlu berpikir dalam kerangka ini usaha ini profitable apa tidak, usaha pertanian profitable atau tidak. Karena sebetulnya ini kan banyak variabel yang mempengaruhi itu. Hari ini misalnya kita itu pertanian kita termasuk yang high cost. Jadi sehingga satu terobosan yang mesti kita lakukan bagaimana kita bisa mengurangi biaya produksi, dan salah satu komponen yang menjadikan kita cukup high cost itu adalah tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di pertanian hari ini mungkin sudah mencapai ada yang 25 bahkan 35% dari total cost produksi. Ini sebetulnya kan bisa kita anggap tidak efisien, itu kan. Kalau bisa kita tekan di angka misalnya 15-20%, sehingga potensi margin dari usaha pertanian kita itu akan lebih lebar. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melakukan efisiensi tenaga kerja ini? Memang salah satunya kita bisa menggunakan alat mekanisasi pertanian. Tetapi Wonosobo sendiri sebetulnya kan kondisinya agak spesifik. Jadi kebutuhan alat mesin pertanian sebetulnya juga agak spesifik lokal, karena kita dengan kondisi tanah yang berlereng dengan kontur ini butuh adaptasi peralatan yang sesuai dengan kondisi lingkungan, sehingga keberadaan alat itu tidak menjadi over budget, tetapi memang lebih benar-benar jadi lebih efisien. Yang kedua, untuk pertanian modern sebetulnya kalau kami dari Dinas Pangan Pertanian Perikanan ini memang untuk mensupport, ini sekali lagi juga tema besar pembangunan Kabupaten Wonosobo yang ingin menjadikan Wonosobo sebagai pusat agrobisnis di Jawa Tengah. Kita tentu saja harus perkuat di sektor hulunya, penguatan sebagai sebuah landasan agrobisnis yang nanti pertanian itu mampu memastikan ketersediaan bahan baku untuk proses hilirisasi dari hasil produk pertanian. Nah, jadi di sini barangkali ya sebagai sebuah referensi pengetahuan itu penting, bagaimana optimalisasi teknologi, tetapi kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita, dan pertanian yang berkelanjutan ini menurut saya juga tidak boleh diabaikan. Artinya daya dukung lingkungan itu juga tetap harus kita perhatikan. Nah, lahan pertanian modern yang kompleks itu barangkali mungkin hari ini belum banyak diterapkan di Wonosobo, karena pertanian modern dengan teknologi yang kompleks ini kan high cost juga. Nah, kita lebih orientasikan bagaimana kita sedikit mempengaruhi, mengendalikan dari salah satu faktor lingkungan. Kita perbanyak dengan pertanian dengan yang sederhana, dengan greenhouse saja misalnya. Nah, kemudian bagaimana penyediaan greenhouse yang lebih murah sehingga sebetulnya ini profitable bagi usaha pertanian. Sehingga kita kembangkan model greenhouse sederhana dari bambu atau dari sumber daya lain yang di sekitar kita. Sudah beberapa titik itu kembangkan greenhouse bambu untuk daerah-daerah yang di sana ada bahan bakunya bambu. Jadi yang kita beli paling plastik sama insect net. Tetapi tetap produksi tetap bisa kita tambah, kita optimalkan. Kira-kira seperti itu, Mas. Berarti memang pertanian modern memang harus bertahap terlebih dahulu ya, Pak. Betul. Tidak tiba-tiba langsung menggunakan alat yang super canggih seperti itu. Memang ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya agar juga tentunya menjaga para petani agar masih memiliki nilai margin yang cukup tinggi tentu Pak. Kalau misalnya peralihannya memang terlalu signifikan, nanti untuk biaya modal awal juga nanti akan terlalu tinggi seperti itu ya Pak tentunya. Oke, baik. Untuk programnya sendiri nih Pak, kita apabila membahas untuk kebun belajar tani kan pasti sasarannya anak muda. Spesifiknya nih Pak, untuk sasaran dari program ini sebenarnya siapa sasarannya? Kalau kita yang benar-benar kita sasar sebenarnya anak-anak pendidikan SMA. SMA, SMK, dan kita berharap ke depan juga ada pondok pesantren. Ya.
Oke, berarti memang sebenarnya anak-anak yang masih dalam usia-usia belajar seperti itu ya Pak? Ya, tapi mereka tidak lama lagi memang harus menghadapi kehidupan. Usia belajar yang memang nantinya segera akan siap terjun di dunia nyata seperti itu ya Pak? Iya. Iya. Untuk harapannya kan tadi sempat dimention untuk selanjutnya ingin ada dari pondok pesantren juga. Apakah saat ini masih belum sampai ke sana ya Pak? Ya, kita sudah buka peluang sebetulnya, tetapi karena jadwal ini kan untuk di kebun belajar tani ini kan kita baru bisa seminggu sekali ya, Pak Khairul ya. Hari ini kita kerjasama dengan sekolah rakyat. Jadi kebetulan sekolah rakyat karena siswanya hanya 100 dalam tanda kutip ya. Kita pingin membekali mereka itu dengan beberapa kali pertemuan sehingga mereka bisa belajar itu dari awal, dari olah lahan, penyiapan bibit, penyiapan pupuk, penanaman, perawatan sampai nanti dipanen. Ini membutuhkan beberapa kali pertemuan sehingga untuk tahun ini barangkali ini akan berakhir sampai dengan akhir November ya. Oke, baik. Ini cukup menarik nih. Untuk yang awal berarti ini tadi dari sekolah rakyat yang memang direncanakan untuk pertemuannya bersifat rutin agar istilahnya biar mantap sekalian gitu ya Pak. Ya, dari ujung sampai dari awal sampai akhir bisa tahu prosesnya seperti itu ya Pak. Betul. Kemudian selanjutnya Pak Khairul nih, untuk aktivitasnya nih atau mungkin kegiatan yang dilakukan di kebun belajar tani ini sebenarnya anak-anak belajar apa saja, diajari apa saja, terus aktivitasnya apa aja di situ Pak? Ya, kami mencoba membuat kurikulum best practice-nya untuk kegiatan sehingga anak-anak itu bisa senang. Yang penting bagi saya adalah senang dulu. Masalah pinter, salah atau benar itu bagi kami tidak jadi nomor satu. Jadi kami mencoba mengajak anak-anak ini mempelajari proses untuk membuat sayuran tomat itu prosesnya kayak apa. Nah, proses membuat sayuran yang paling mudah misalnya nanam cesim itu kayak apa. Nah, ini materi itu kita buat di situ dari awal kita pengolahannya juga kita mencoba menggunakan alat kultivator itu traktor untuk lahan kering untuk mempercepat pengerjaannya dan juga bisa menumbuhkan mindset bahwa pertanian itu tidak lagunya cangkul-cangkul gitu enggak, tapi ganti lagunya jadi traktor-traktor gitu lah. Anak-anak jadi seneng gitu. Oh, cangkulnya ganti traktor. Itu 15 menit 25 meter sudah selesai. Beda sama cangkul ya Pak. Mindsetnya itu sudah ketemu di situ. Kalau mindsetnya sudah ketemu di situ kan tadi ternyata pertanian itu tidak harus panas-pasaran terus. Betul. Terus lah. Nah, ini yang mencoba kita buatkan kurikulum dari situ, terus kita buat kurikulum untuk pembuatan pembenihan. Nah, itu. Terus kita buatkan cara membuat pupuk gitu. Kita ajari anak-anak membuat pupuk yang dari alam karena kita untuk kedepannya itu tentunya dibutuhkan produk-produk pertanian yang berasal dari alam dan kembali pada alam seperti zaman dulu lah, nggak ada pupuk kimia. Oke, berarti pupuknya yang natural seperti itu ya Pak? Ternyata bisa dibuat. Ternyata kalau mau budidaya pertanian itu harus menyiapkan pupuknya dulu. Tidak seperti kejadian akhir ini kan memang pupuknya itu jos gitu ya. Nggak mau membuat itu anak-anak bapak-bapak kita kan enggak mau udah urea beli di toko maunya pertanian. Yang sudah ada saja itu ya Pak. Nah, ini kan belajar manajemen juga nanti akhirnya kan gitu. Nah, itu di situ terus ada penanamannya juga, ada perawatan juga. Kalau mau paket komplit gitu ya seperti itu. Kalau ada mau paket-paket yang sederhana 1 hari juga kita layani di situ. Tentunya kelihatannya Pak Kabid ini kan bilangnya gratisnya, tadi gratis, nanti yang biayai Pak Kabid sendiri. siap membiayai ya Pak. Ya, yang biayai Pak Kabid sendiri, membuat pupuk dan sebagainya di situ. Jadi kita buatkan kurikulum Mas. Jadi kurikulumnya sehingga bisa tercapai apa yang kita inginkan. Tentunya sekali lagi bahwa kebun belajar ini investasi untuk masa depan, bukan
pinter-pinteran dah. Oke. Kadang-kadang tandurannya hari ini tuh tandurannya awut-awutan. Ya enggak apa-apa tandurannya awut-awutan. Bertahap ya, Pak. Ya, yang penting kue coba nanam. Nah, betul. nanti panennya bentuknya kayak apa lah itu hasil karya kamu. Ternyata nanam itu susah lah. Itu nanti terus akan timbul kemauan untuk belajar yang lebih baik lagi. Mungkin begitu Mas Iqbal. Oke, baik. Pak Umar nih, untuk pengajarnya sendiri nih Pak, diambil dari mana terus untuk mempersiapkan pengajarnya sendiri ini seperti apa? Tentunya kan berbeda ya dengan misalnya kita mengajari orang tua tentang bagaimana cara menanam dengan mengajari anak-anak muda. Tentu metodenya juga berbeda. Ini siapa yang mengajar terus persiapannya seperti apa Pak untuk sebelum mengajar ini? Ya pengajarnya sebetulnya dari kita saja. Ini terutama teman-teman penyuluh. Pak Khairul ini salah satu instruktur untuk pengolahan lahan dengan kultivator. Bahkan sebetulnya kalau dia mau dia bisa narik itu. Karena beberapa kali anak-anak itu bawa kultivator itu seolah-olah mereka main odong-odong. Nah, kalau main odong-odong kan identik dengan bayar toh sebetulnya Pak. Betul ya. Jadi yang kadang lucu anak-anak itu juga ya. Sudah SMA tapi masih larian, Masih ada jiwa bermainnya ya Pak. Masih pengen rebutan. Kalau yang seneng, ada yang benar-benar takut nggak mau nyoba, itu juga masih ada. Oke. Jadi kalau instruktur dari kami dibantu oleh teman-teman yang dari luar ini yang memang sudah terbiasa melakukan budidaya. Jadi untuk kurikulum seperti tadi Pak Khairul sampaikan juga kita siapkan sebelum proses pembelajaran sambil kita evaluasi. Misalnya rencana kita hari ini penyiapan bibit, terus minggu ketiga nanti penanaman. Loh, kok bibitnya sudah tinggi-tinggi? Ya udah kita sesuaikan minggu depan ada sebagian yang penanaman. Karena kadang anak-anak itu kan juga pengen cepet tahu toh hasilnya seperti apa. Tidak sabar seperti itu ya Pak. Nah ini juga sebetulnya hiburan juga bagi instruktur karena mereka biasanya ngadepi orang tua-tua toh petani-petani di desa, sekarang ngadepi anak-anak, anak muda ya. Anak muda itu juga bagian dari hiburan saya kira. Tapi alhamdulillah teman-teman instruktur kan sudah paham bahwa audiens mereka itu berbeda dari biasanya. Ya harus kayaknya lebih sabar deh. Harus lebih sabar, justru harus lebih sabar ya Pak. Lebih sabar sekali. Nah ini mungkin lebih jelasnya lagi nih Pak. Untuk waktu pembelajarannya ini seberapa lama, seberapa sering, dan lokasi pastinya ini di mana Pak untuk dari kebun belajar tani? Kalau yang sekarang berjalan itu kita mulai rata-rata jam 9 pagi ya. 9 pagi. Pak Khairul, Ya. jam 9 pagi kita kasih materi itu nanti sekitar jam setengah 11 istirahat, terus lanjut lagi sampai sekitar jam 12. Kira-kira seperti itu. Oke. Untuk lokasinya tadi di mana Pak jelasnya? Itu di komplek Makam Pahlawan. Nah, jadi kalau lewat Ring Road Selatan itu maju sebelum nanti ada pertigaan itu di seberangnya ada greenhouse yang cukup luas, itu kira-kira ya sekitar 5.000 meter itu. Di situ kita melaksanakan proses pembelajaran. Oke, berarti cukup dekat dan mudah diaksesnya Pak. Ya, pakai motor boleh, pakai angkot juga jalannya nggak lama gitu kan. Pakai bis bisa ya Mas? Tadi ada rombongan dari Temanggung, pakai bis itu juga belajar untuk pembuatan bibit. Jadi kita juga manfaatkan kebun belajar ini tidak hanya untuk anak-anak sekolah, beberapa kali untuk kelompok tani yang memang butuh tema-tema khusus. Ini yang lagi agak pada seneng itu kan dua, pembibitan sama pembuatan pupuk cair. Oke. Gitu. Untuk program dari kebun belajar tani berarti secara keseluruhan ini sudah dimulai sejak berapa lama Pak? Sudah berapa lama berlangsung? Kita baru serius kemarin peresmian dengan Pak Sekda itu di bulan Februari ya kelihatannya. Februari tahun 2025 nih. Oke. Berarti ya kurang lebih hampir setahunan seperti itu ya Pak? Ya, betul. Untuk Pak Khairul sendiri, ini kan salah satu pengajarnya nih Pak. Tadi dimention harus ekstra sabar. Ini ada pengalaman-pengalaman unik atau mungkin gimana nih Pak cara menghadapi anak-anak muda apabila mereka diajarkan tentang pertanian, seperti apa Pak? Saya tuh kalau mau ngasih materi itu setiap malam-malamnya itu saya belajar Mas. Ini nanti pesertanya dari mana, umurnya berapa, kita
belajar di situ. Saya kemarin itu membuat lagu. Oke. Wah, membuat lagu ini. Kebetulan pas ada kunjungan juga dari Universitas Pertahanan Nasional itulah buat lagu cangkul-cangkul saya ganti cangkulnya dengan traktor tadi ya, alhamdulillah itu bisa menarik di situ. Nah, terus yang kedua tentunya kita harus membuat skema agar anak-anak itu tidak hanya jalan-jalan. Tentunya kita membuat kelompok-kelompok, kita buat kesibukan anak-anak ini per kelompok sehingga antusiasme untuk belajar itu menjadi lebih bagus. Tentunya setiap anak-anak yang hadir itu berbeda-beda. Saya kemarin itu sudah yang belajar ini sudah ada dari SMP Al-Madinah itu ada ya. Terus kemarin juga ada dari SMA Takasus juga udah ada. Itu pun karakternya berbeda-beda gitu. Sehingga para instruktur itu memang harus menyiapkan dari dini. Jadi kalau kita dapat peserta tentunya harus mempelajari aspeknya itu sehingga kita dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Jadi intinya di kebun kami ini untuk kita bersama-sama belajarnya dengan cara yang senang, yang bahagia. Saya bilang harus bahagia. Kalau nggak bahagia, katanya salah satu itu nanti tanamannya tumbuhnya juga nggak bahagia. Makanya kita tekankan bahwa senang belajar itu sekalipun kotor dan sebagainya, tapi itu adalah cara kami untuk menarik anak-anak sekolah untuk mengerti pertanian gitu Mas. Oke, agar tanamannya bahagia, petaninya juga harus bahagia ya Pak. Iya. Ini dalam sekali melakukan proses pembelajaran didampingi berapa instruktur total Pak? Rata-rata kita 4 Pak. 4. Nah, kita 4, rata-rata kalau 30 kita bagi 3, kita bagi 4. Jadi lebih fokus di situ, sehingga anak-anak ini tidak main-main karena areanya kan luas. Areanya luas. Di sana juga banyak tanaman juga, kalau nanti nyenggol ya jatuh dan sebagainya. Sehingga kita pun juga buatkan tata tertib. Tata tertib di kebun itu bagaimana? Itu kita buatkan, kita bacakan sebelum acara dimulai, kita bacakan tata tertibnya di kebun belajar tani ini sehingga anak-anak tidak menyimpang dari situ, belajar tetap disiplin kondusif juga ya Pak. Susahnya itu kalau yang agak kecil-kecil kan itu kan. Makanya kita juga minta bantuan Bapak Ibu guru yang mendampingi di situ, ikut ngawasi di situ. Ada alat-alat pertanian yang besar yang tajam dan sebagainya kan harus diperhatikan seperti itu. Oke. Paling kecil nih Pak, umur berapa nih Pak yang ikut program dari kebun belajar tani? Kalau yang paling kecil itu anak TK kunjungan. Ya. Jadi kita memang mencoba untuk membuat kebun belajar ini tidak hanya untuk pembelajaran komprehensif, tapi juga ada pembelajaran untuk kunjungan itu. Dan kunjungan itu tidak hanya dari Kabupaten Wonosobo, tapi kabupaten yang lainnya. Barusan tadi juga ada kunjungan di situ, walaupun bukan TK tapi kawak-kawak gitu. Ya siapa yang nggak mau hadir di situ untuk belajar bertani, silakan hadir di kebun belajar tani gitu, Mas. Jadi kita coba bersenang-senang. Kita mencoba berinvestasi untuk anak-anak muda lah. Bagi saya itu bagian dari CSR-nya kami lah Pak. Jadi pengabdian masyarakatnya penyuluh pertanian gitu ya. Pengabdian masyarakatnya penyuluh pertanian tidak hanya di jenenge orang-orang tua, tapi kita menyasar di anak-anak muda gitu. Oke, baik. Menarik sekali nih perbincangan kita mengenai kebun belajar tani menumbuhkan generasi muda cinta pertanian. Kita akan lanjut lagi, masih ada banyak hal yang ingin disampaikan, dan bagi Pesona Inspira yang ingin bertanya, sekali lagi silahkan mengirimkan pertanyaan di 0823 2383 9996 dan kami akan kembali sesaat lagi. Dialog hari ini.
Baik Pesona Inspira, Anda masih bersama dengan Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Kita sedang membahas mengenai kebun belajar tani untuk menumbuhkan generasi muda cinta pertanian. Tentunya kita masih bersama dengan Pak Umar dan juga Pak Hoirul nih, yang menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Tadi kita sudah membahas beberapa hal, tapi yang lebih spesifiknya kali ini kita akan membahas tentang tujuannya nih Pak. Sebenarnya tujuan dari program ini utamanya yang diinginkan atau yang ingin dicapai dari Dinas Pertanian seperti apa Pak untuk tujuannya sendiri? Mungkin dari Pak Umar silahkan. Ya, kita sebetulnya ingin bangun kebun belajar ini ya tentu saja sebagai media tempat pembelajaran ya. Tetapi di samping itu kita juga punya tempat untuk melakukan riset pertanian. Jadi di kebun belajar kita itu memang ya pembelajaran untuk sebetulnya tidak hanya untuk pelajar, tetapi kita jadikan kebun belajar ini juga tempat riset. Misalnya hari ini kita sedang riset terkait sumber daya genetik lokal. Ada beberapa varietas seperti bawang daun, cabai, yang itu adalah varietas lokal yang perlu kita murnikan, perlu kita muliakan, ya kita lakukan di kebun belajar ini. Jadi selain sebagai tempat pembelajaran pertanian untuk generasi muda, kita juga manfaatkan ini untuk pengembangan riset pertanian di Kabupaten Wonosobo. Kemarin juga termasuk misalnya kita untuk pengembangan varietas padi, kita juga memanfaatkan kebun belajar ini sebagai tempat riset. Ke depan kita juga ingin lengkapi dengan unit pengolah pupuk cair. Ini juga bagian dari riset, artinya karena pupuk ini nantinya, meskipun hari ini kita sudah memfasilitasi banyak kelompok tani ya untuk belajar memproduksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap pupuk. Ini ke depan kita ingin risetnya ada di kebun belajar. Jadi misalnya kita ingin pupuk yang untuk fase khusus, untuk fase vegetatif, untuk fase generatif, atau pupuk yang dikhususkan untuk komoditas tertentu akan kita riset di situ. Kalau risetnya nanti sudah kelihatan ada hasilnya, baru kita replikasi di masyarakat, baik melalui kelompok tani maupun kelompok yang lain. Oke. Untuk planning ke depannya nih Pak, apakah sudah ada rencana untuk mungkin memperluas dari kebunnya sendiri atau mungkin bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menjadikan kegiatan seperti ini seperti ekstrakurikuler wajib atau mungkin menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti itu Pak? Ya, kita pinginnya kan nanti kan sekolah itu tahu dulu lah bahwa kita ada proses pembelajaran yang seperti ini, dan itu nanti juga kita terbuka untuk sekolah yang berminat, silakan untuk mengajukan ya semacam katakanlah permohonan atau untuk bisa ikut belajar di situ. Silakan, sebetulnya biar kita juga lebih enak dalam penjadwalan saja seperti itu. Dan nanti syukur-syukur di masing-masing sekolah juga mulai berpikir adanya kebun sekolah. Betul. Jadi seperti tadi teman-teman dari guru-guru sekolah rakyat itu sudah berpikir, oh kebun belakang sekolah bisa ya Pak kita bikin, ya bisa saja. Jadi nanti mereka bisa mengoptimalkan kondisi lingkungan yang ada di setiap sekolah. Seperti itu untuk pembelajaran mereka juga. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak Hoirul nih Pak. Setelah melakukan beberapa kali pembelajaran nih di kebun belajar tani, tadi sudah disampaikan ini sudah ada mulai dari awal Februari lalu. Berarti kan ini sudah hampir setahun. Untuk respon atau tanggapan nih dari para siswa-siswa atau orang-orang yang datang mengikuti program kebun belajar tani ini seperti apa respon mereka Pak? Secara umum anak-anak yang hadir itu seneng. Karena biasanya kalau di rumah atau di sekolah gitu kan tidak boleh kotor-kotoran. Betul. Ya, jadi kotor-kotoran. Akhirnya dilampiaskan di situ kotor. Nah, otomatis belajar menahan penyakit kelihatannya Mas ya. Kalau nggak pernah kotor sekali langsung sakit gitu ya. Nah, ini pada kenyataannya teman anak-anak itu seneng karena ya itu ada area yang luas
untuk bisa bermain juga di situ, juga bermain sambil melihat tanaman, bermain sambil belajar membuat pupuk dan sebagainya. Atau malah saya lihat itu lempar-lemparan gitu ya, lempar-lemparan tanah lah, berarti kan Benar-benar ini mainan senang malah ya. gitu ya. Sepenting kan senang nih bagi Pengalaman saya baru itu juga ya, ya, Pak. sebagai instruktur sepenting anak-anak yang hadir itu senang. Masalah hasil bagi saya insya Allah nanti 2045. Nah, jadi hasilnya itu nanti value-nya akan ketemu di sana. Jadi responnya positif lah untuk kedepannya. Bahkan kemarin saya juga pernah ada hadir dari SMK 2 kelihatannya ya, dari jurusan bangunan kelihatannya. Mungkin Pak gurunya bingung ini mau diapakan toh, terus akhirnya diajak ke kebun kami belajar. Terus saya nggak kurang akal lah ya, coba sekarang anak-anak SMK 2 itu jurusan bangunan, pernahkah membuat bangunan model gubuk kayak gini dari bambu gitu? Ternyata malah enggak kan. Belum pernah gitu. Teknologinya sekarang kan pakai cor, pakai itu. Jadi nanti kalau membuat gesting pakai bambu aja, wah ini beda Pak, pelajaran di sekolah nggak ada. Wah. Ini ada. Nah, itu bagian daripada respon anak-anak terhadap kebun belajar tani ini. Semoga nanti kedepannya sambil dilengkapi oleh Pak Umar ya, syukur-syukur ada bunga-bunganya gitu ya Pak Maria. Jadi nek selfie lebih keren gitu ya. Ini yang belum ya. Ini kan jadi dari proses kami untuk menyenangkan anak-anak ke dunia pertanian, yang mana ini dunianya untuk mencukupi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu adalah pangan. Harus kita kampanyekan terus ke depannya. Jangan sampai nanti kalau ada kampanye tentang pertanian ke depan, tentunya nanti kita semuanya impor, kebutuhan pangan kita kelaparan dan sebagainya, itu akan berefek sosial politik yang sangat luar biasa. Makanya pemerintah sekarang kan lagi menggalakkan swasembada pangan. Nah ini etok-etok dari Dinas Pertanian ya temenanan ya Mas ya. Ada niatnya bahwa ini kebun belajar dalam rangka untuk menyelesaikan swasembada pangan, kan keren itu ya. Betul. Itu wajahnya Pak Kepala Dinas keren juga ya ini. Saya sebagai instruktur yang di lapangan visi misi itu keren gitu, walaupun dengan cara bermain saja. Gitu Mas Iqbal. Oke, baik. Ini juga kita mendapatkan respon positif dari salah satu pendengar. Ini ada Mbak Mia di Kenteng yang katanya sangat tertarik nih dengan program seperti ini. Katanya memang untuk anak-anak, terutama untuk yang masih remaja atau di kalangan anak usia sekolah, memang belajar sambil bermain adalah salah satu kuncinya nih. Makanya dengan adanya kebun belajar tadi ini diharapkan juga anak-anak makin suka dengan dunia pertanian, walaupun belajarnya katanya sambil kotor-kotoran nih. Seperti itu. Nah, sampai sejauh ini nih Pak, kan sudah ada beberapa waktu berlalu. Kendala-kendala apa Pak yang sering dihadapi saat melakukan program dari kebun belajar tani ini Pak? Kendalanya sebetulnya kendalanya sekarang masih kesulitan untuk mencari peserta. Oh oke. Iya. Mencari peserta itu yang mau secara sukarela. Kami itu sangat berharap memang peserta yang secara sukarela. Saya mencoba kedepannya untuk membuat form untuk sekolah atau dan sebagainya yang memang benar-benar anak itu benar-benar mau. Ini yang paling sulit betulnya, kendalanya karena di situ, karena kembali lagi tadi ini kata profesor kami itu bilang ini dunia pertanian itu dunia hitam. Dunia hitam itu nggak mau deket karena orangnya jadi hitam-hitam gitu ya. Mari kita bersama-sama belajar di kebun tani itu menjadi tidak dunia hitam, menjadi dunia putih ya itu. Putih yang menghasilkan generasi yang baik untuk kesediaan pangan untuk tahun-tahun yang akan datang. Gitu Mas Iqbal. Jadi tidak terlalu banyak kendala lah. Kendalanya itu tadi mental peserta yang antusias itu. Dari peserta yang antusias itu memang kami harus membuat trik-trik lagi ini ya, trik-trik lagi untuk menarik minat anak-anak muda Wonosobo untuk belajar di
kebun belajar tani. Oke, baik. Berarti gimana nih Pak Umar? Kalau misalnya ada warga Wonosobo dari sekolah-sekolah ataupun mungkin dari instansi atau dari komunitas-komunitas yang ingin datang ke kebun belajar tani, ini caranya gimana? Apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dilakukan nih Pak kalau mau datang situ? Ya, monggo silakan saja bisa berkoordinasi dengan kami di Dinas Pangan Pertanian Perikanan di bidang bina program penyuluhan atau ketemu Pak Heru di UPTD Babeluh itu yang lebih dekat kantornya dengan kebun belajar kita. Ya seperti tadi sebetulnya kita itu kan siapapun boleh belajar meskipun kita prioritaskan hari ini untuk anak-anak sekolah itu, tapi yang di luar itu juga sangat mungkin untuk belajar bersama. Kemarin ini teman-teman petani muda milenial Kecamatan Garung itu kan kita kita terima dengan terbuka ketika mereka ingin belajar pertanian yang dari yang basic. Bahkan untuk beberapa segmen itu tadi yang seperti tadi disampaikan Pak Khairul yang memang sudah merasa perlu terkait dengan pertanian modern juga tetap kita paling tidak kita kenalkan, kita informasikan hal-hal yang sekiranya paling tidak rasa keingintahuan mereka itu bisa kita kasih jawabannya. Nah seperti itu. Jadi di samping kebun belajar kita juga memanfaatkan smart greenhouse yang ada di kelompok tani yang itu juga merupakan salah satu fasilitasi dari Kementerian Pertanian yang kita optimalkan pemanfaatannya. Jadi saya berharap nanti tidak usah sungkan-sungkan siapapun yang pingin kok merasa ada manfaatnya nih kayaknya kalau ikut kegiatan, monggo silakan koordinasikan apakah itu untuk anak didiknya atau untuk mereka langsung. Bahkan ini Pak Heru kemarin ngasih usulan, wah ini mestinya ASN kita itu kita semacam apa Pak? Belajarkan outbound kan outbound menanam sebenarnya Pak. Outbound pertanian loh. karena sama tuh, karena kita semuanya lagi ngomong Wonosobo sebagai pusat agrobisnis di Jawa Tengah di tahun 2045. Artinya diskursus tentang pertanian ini jangan sampai hanya menjadi ranahnya Dinas Pertanian saja. Jadi teman-teman ASN di perangkat daerah yang lain itu juga perlu ngerti. Tadi Mas Iqbal juga sempat menanyakan komoditas potensial unggulan kita yang dari pertanian yang di Wonosobo paling tidak juga tahu itu kan kita ada kentang, ada kopi, ada jahe, ada kapulaga, ada salak, ada apalagi Pak Khairul, ada bawang daun dan sebagainya. Paling tidak itu pengetahuan yang umum itu harus diketahui ya Pak. Bisa mengetahui. Nah itu nanti kalau teman-teman yang mau outbound seolah-olah bisa juga bisa nanti. Di situ ya Pak, siap pokoknya ya Pak. Nah ini kemarin anak-anak aja kan dari awal sama Mas Herul sudah di nganu, pokoknya nanti akan kita nilai loh. Wah bikin deg-degan itu Pak biasanya Pak. Jadi dikasih hadiah lagi di hadiah lagi Pak Kabit ngasih hadiah. Bisa itu Pak, bisa jadi seperti itu. baik. Ini ada pertanyaan yang masuk di nomor WhatsApp kami, ada di 0823 2383 9996. Ini ada Bu Atim di Wonosobo mau tanya, kalau kebun belajar tani itu biasanya diajarkan menanam dan membudidayakan apa ya di sana biar nanti bisa tahu nih kalau misalnya datang nggak kaget-kaget amat gitu Pak. Silakan bisa dijawab. Monggo Pak Heril. Yang diajarkan komoditasnya apa ya? Kita kalau biar kelihatan kita mencoba untuk nanam sayur-sayuran yang bisa itu yang ada di sana bisa apa yang mau di request. Oh bisa request juga berarti Pak? Di request misalnya kalau mau menanam jagung gitu ya nanam jagung, kalau mau menanam sayuran. Jadi begitu Mas. Jadi intinya kita membangun masyarakat itu mindsetnya di dunia pertanian ini ke depan itu akan menjadi tren lagi bahwa
tentunya sekali lagi bahwa kita kembali pada perintahnya Pak Presiden bahwa kita semuanya baik lintas dinas, lintas kementerian itu untuk menjaga ketahanan pangan. Makanya mari kalau mau belajar di kebun belajar di situ dari mulai kita sedikit modern ya, sedikit modern pengolahannya itu, atau mungkin mau yang modern kita mencoba juga sudah mencoba sampai microgreen juga sampai microgreen itu yang tanam 7 hari sudah bisa panen gitu, ada juga di situ. Jadi nanti sesuai dengan requestnya gitu. Jadi terus kita menyiapkan materinya gitu Mas Iqbal. Jadi kita sangat terbuka apa yang dimau masyarakat, kita belajar bersama-sama dengan sedikit keahlian kami, dengan beberapa stakeholder kita komunikasikan. Kalau misalnya kami tidak mampu di situ, kita cari stakeholder yang bisa mengisi materi sesuai dengan request yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu Mas Iqbal. Oke, menarik sekali nih Pesona Inspira. Ternyata bisa request nih, bisa menyesuaikan dengan komunitas andalan dari tempatnya Pesona Inspira, terus datang ke kebun belajar tani. Nah, bisa nih belajar di situ. Kalau misalnya ada yang request minta pohon duit, kira-kira ada nggak Pak? Ada. Ini siap juga nih Pak kalau ada dikasih gitu Pak. Iya itu. Microgreen itu kan pohon duit. Karena cepat itu ya Pak. Seminggu aja jadi duit ya Mas. Ya. Jadi silakan nih bagi Pesona Inspira yang memang tertarik bagi komunitasnya, sekolahnya, ataupun grupnya yang ingin belajar tentang pertanian ataupun teknologi-teknologi pertanian, bisa langsung datang ke kebun belajar tani ya. Untuk alamatnya sendiri ada di Rojoimo Wonosobo, aksesnya cukup mudah ya Pak untuk diakses baik dengan kendaraan pribadi ataupun dengan kendaraan umum. Karena waktu kita juga terbatas nih Pak, nampaknya kita sudah di penghujung terakhir nih. Mungkin masing-masing dari Pak Umar dan juga Pak Khairul sebagai closing statement dengan adanya program kebun belajar tani, harapan kedepannya seperti apa? Silakan, mungkin dari Pak Umar terlebih dahulu Pak, silakan. Ya, saya berharap ini kebun belajar kita bisa optimalkan pemanfaatannya untuk masyarakat dan terutama untuk teman-teman pelajar ya, teman-teman pelajar nanti biar pertanian kita itu ke depan masih berlanjut. Artinya ke depan kita masih punya petani, ke depan kita masih punya tanaman yang dibudidayakan dan menghasilkan sebagai bahan pangan yang akan kita makan. Oke. Saya kira itu aja Mas. Oke, baik. Silahkan Pak, selanjutnya Pak. Kalau saya walaupun fals tak nyanyi. Boleh Pak, boleh. Ya. Saya tunggu ini Pak. Nyanyi apa ya? Biar anak-anak nanti bisa hadir di kebun belajar gitu ya. Ya, nyanyinya saya sederhana. Ayo kawan, kita bersama menanam sayur di kebun kita. Ambil traktormu, kita bekerja tak jemu-jemu. Mari kita belajar pertanian untuk investasi masa depan. Terima kasih Mas Iqbal. Oke, baik, luar biasa sekali. Semoga dengan adanya program kebun belajar tani bisa menumbuhkan generasi muda yang cinta pertanian, sehingga kedepannya para petani-petani muda juga bisa menggantikan para petani-petani yang memang sudah lansia dan bisa menjadikan swasembada pangan untuk Kabupaten Wonosobo sendiri. Terima kasih kepada Pak Umar dan juga Pak Khairul untuk kesempatannya di sore hari ini, dan kita berjumpa lagi di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia episode selanjutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Saya Iqbal Santosa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.